Kementerian Kesehatan menemukan dugaan pemalakan dalam kasus kematian calon dokter spesialis Aulia Risma Lestari di Universitas Diponegoro. Hasil investigasi menunjukkan adanya permintaan uang di luar biaya resmi sekitar 20 hingga 40 juta rupiah per bulannya. Ya, permintaan uang ini berlangsung sejak calon dokter spesialis Risma menempuh semester 1 PPDS pada November 2022. Lantas pemirsa, apa saja temuan tim investigasi Kementerian Kesehatan atas kasus Dr. Aulia Risma ini? Telah bergabung bersama kami pemirsa, nanti akan bergabung Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi yang masih kita nantikan kehadiran dan juga sambungannya. Kemudian juga saat ini sudah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP, yaitu ada Pak Edi Wuryanto, dan juga sudah bergabung bersama kami ada juru bicara Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Dr. Sugeng Ibrahim. Nah, pertama saya ingin menuju ke Dr. Sugeng Ibrahim terlebih dahulu. Bagaimana kemudian Undip menyikapi soal adanya setoran yang harus diserahkan oleh Dr. Risma ini sejak tahun 2022, sejak baru masuk ke program PPDS Undip, jumlahnya 20 sampai 40 juta per bulan. Kampus tahu nggak soal ini sebenarnya? Baik, terima kasih Tisa, Andro. Saya keberatan dengan diksi setoran. Sebagaimana disampaikan Pak Menkes tadi, data-data investigasinya sudah diserahkan kepada Polri. Kemudian Kabid Humas Jateng juga menyatakan sedang dilakukan kalkulasi. Untuk menjadikan terang perkara, saat ini juga hadir Dr. Angga, peserta PPDS Anestesi angkatan 2021 bulan Juli. Juga hadir Dr. Firdaus, PPDS Anestesi seangkatan dengan almarhumah. Saya sangat mengapresiasi bahwa statement Pak Menteri di awal berita tadi bahwa diserahkan hasil investigasi kepada Polri. Seharusnya memang demikian, tidak sebagaimana surat Pak Dirjen tanggal 15 Agustus soal penghentian sementara kegiatan PPDS Anestesi di Rumah Sakit Dr. Karyadi karena dugaan perundungan, itu bisa kami terima, tetapi diksi kedua adalah kejadian bunuh diri. Harap diingat bahwa kejadian bunuh diri itu menjadi ranah pihak kepolisian, terlebih lagi dokter forensik dan penyidik untuk menyatakannya. Jadi saya sangat mengapresiasi Pak Menkes yang semakin hari semakin objektif terkait ranah hukum diserahkan kepada Polri. Apakah kami tahu bahwa kejadian-kejadian ini terjadi? Saya ingin menyampaikan, Pak Dekan sudah mengeluarkan larangan terkait pungutan-pungutan di luar UKT. Nah, bahwa kemudian ada yang disebut sebagai perilaku-perilaku terkait memungut iuran ataukah yang disebut sebagai pembiayaan bersama, silahkan ditanyakan kepada Dr. Angga, juga Dr. Firdaus, yang sejak awal dipanggil oleh pihak penyidik Polrestabes sudah kami dorong untuk membuka seterang-terangnya. Terkait komitmen dengan yang disebut sebagai pemerasan, pemalakan, perundungan, perlu publik ketahui, tahun 2022 Universitas Diponegoro telah memberhentikan peserta PPDS di salah satu bagian. 2023, 2 peserta PPDS, kasus bullying, pemerasan, dan kasus-kasus etik. Jadi tidak benar bahwa Undip tidak memerangi bullying. Tidak benar bahwa Fakultas Kedokteran menghalangi seluruh pemangku kepentingan diambil keterangannya oleh pihak kepolisian, oleh pihak Irjen Kemkes, bahkan bila perlu kami akan buka seluas-luasnya. Jadi posisi kami jelas, kami anti bullying terkait pemerasan, kami nyatakan bahwa kita tunggu pihak kepolisian
dan sudah kita buka seterang-terangnya, termasuk silakan ditanyakan kepada dua peserta PPDS yang Dr. Sugeng. hadir sore ini. Demikian, Andrew. Kami ingin interaksi juga nanti dengan Dr. Firdaus dan juga Dr. Angga. Dr. Firdaus yang seangkatan dengan almarhumah. Tapi kami juga melakukan dialog ini karena hasil investigasi dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan ada permintaan dana di luar yang resmi 20-40 juta itu. Sebenarnya seperti apa Dr. Siti Nadia Tarmizi temuan puluhan juta itu yang dilakukan oleh senior ke juniornya? Dr. Siti. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sandro. Jadi ini temuan awal yang kita lakukan ya dalam rangka investigasi yang kita lakukan oleh tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dengan tentunya mendapatkan berbagai informasi baik dari para junior maupun senior, juga dari keluarga almarhumah ya mengenai berapa biaya pendidikan di luar tentunya biaya pendidikan yang seharusnya yang kemudian dikeluarkan, dan kita mendapatkan informasi ini bahwa kemudian ada di angkatan itu ada bendahara yang ditunjuk ya yang kemudian melakukan pengelolaan iuran yang penggunaan daripada iuran ini sebenarnya tidak terkait dengan proses pendidikan. Nah, tentunya temuan-temuan awal dari hasil investigasi ini kita berikan kepada kepolisian untuk kemudian kepolisian bisa menindaklanjutinya ya tentunya untuk lebih memastikan, karena kan kalau dari sisi investigasi memang lebih ahli dari kepolisian daripada kami, tapi setidaknya kami mendapatkan beberapa rekaman-rekaman juga voice note juga dari bukti-bukti transfer yang bisa kemudian kita sampaikan kepada kepolisian. Ya, dokter, soal bukti transfer ini bisa dipaparkan lebih jauh lagi nggak? Terutama juga soal setoran 20-40 juta. Nah, nominal itu apakah jumlah per individu atau jumlah kolektif yang harus dibayarkan oleh Dokter Aulia? Ya, jadi kita mendapatkan informasi bahwa Dr. Aulia ini menjadi bendahara pada saat beliau adalah peserta pendidikan dokter spesialis tingkat 1 ya. Dan kemudian beliau yang bertanggung jawab untuk memastikan ada dana yang bisa dikumpulkan yang kemudian tadi bisa dimanfaatkan untuk penggunaan di luar biaya-biaya pendidikan. Dan ini memang bervariasi ya antara 20-40 juta tergantung dari kebutuhan pada bulan tersebut, dan ini kita mendapatkan memang informasi yang belum betul-betul lengkap ya, karena ada yang mengatakan bahwa ini hanya 6 bulan pertama, ada juga yang mengatakan sampai dengan 1 tahun ya seperti itu. Nah, ini oleh karena itu kan memang tidak mudah ya Mbak Tisa untuk mendapatkan informasi ini, dan tentunya informasi ini juga kadang-kadang kami mendapatkan hari ini seperti ini pernyataannya, kemudian besok kita mendapatkan pernyataan yang berbeda. Jadi memang karena ini sifatnya volunteer, sifatnya ini adalah hanya wawancara untuk mendapatkan suatu informasi ya, bukan penyidikan atau penyelidikan. Oleh karena itu memang kita sifatnya adalah hanya mengkolek informasi saja seperti itu, dan memberi keyakinan dari sekian banyak informasi yang diberikan mana yang tentunya lebih pasti dan memberikan tingkat kepercayaan yang kita bisa percayai informasi ini. Dr. Siti Nadia, apakah Kemenkes juga sudah mengetahui siapa sebenarnya orang yang meminta, yang menyuruh Dr. Aulia ini menjadi bendahara untuk mengumpulkan dana tersebut untuk kebutuhan non-akademik? Iya, dari hasil wawancara kita bisa mendapatkan ya bahwa sebenarnya selain memang ada hal-hal yang dilakukan oleh oknum, tetapi juga kita tahu ada yang disampaikan kepada tim investigasi itu adalah ini adalah tradisi yang turun-menurun. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang harus diantisipasi yang tentunya tidak bisa dibebankan kepada satu orang saja. Oleh karena itu diperlukanlah iuran ya di angkatan tersebut untuk kemudian bisa digunakan untuk membiayai yang sebenarnya biaya ini sudah turun-menurun diketahui oleh para peserta pendidikan dokter spesialis tersebut. Ya. Ini tentunya berdasarkan informasi yang kami terima ya. Ini cukup menarik, biaya yang harus dipenuhi di luar biaya non-akademik untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kebutuhan-kebutuhan tertentu itu seperti apa, Dok? Apakah di situ juga sudah dapat hasil investigasinya? Iuran itu buat iuran apa aja sih? Apakah untuk kepentingan para senior atau memang untuk kepentingan bersama? Atau bagaimana, Dokter Nadia?
Iya, yang pertama adalah kita mendapatkan bukti tersebut dari hasil laporan atau catatan keuangan ya, atau catatan pengeluaran kas tersebut ya, karena memang setiap rupiah kan harus dipertanggungjawabkan ya Mbak Tisa, oleh karena itu ada pencatatan yang jelas. Mulai dari fotokopi yang harus dilakukan oleh para peserta pendidikan dokter spesialis ini, misalnya dia dititipkan oleh fotokopi oleh para seniornya, kemudian biaya bensin seperti misalnya untuk mengantarkan senior ataupun mengantarkan dosen pengajar seperti itu, dan juga misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk melengkapi misalnya membeli aqua, menyediakan snack, kemudian juga makan siang, dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti untuk menyelesaikan tugas-tugas mungkin seperti jurnal dan sebagainya yang seharusnya menjadi tugas dari seniornya tapi kemudian dibebankan kepada juniornya. Jadi ini yang kita dapatkan dari catatan-catatan tersebut. Baik, tapi tadi ada satu kata kunci dari Dr. Siti Nadia bahwa ini merupakan tradisi dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh senior kepada juniornya. Nanti dari Universitas Diponegoro harus menjawab ini karena dari Kemenkes mengklaim punya bukti. Dari DPR juga kami minta komentar. Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.